agensi datang pura-pura, ternyata datang artisnya, tapi bukan yang bersangkutan, tapi mirip dengan artis itu. Okay. Dari dulu itu zaman dulu ya. Sekarang dengan zaman digital, mungkin ininya modusnya beda lagi gitu. Jadi ya artis itu sangat tidak bisa dipungkiri salah satu bagian dari aspek masyarakat, ya kan? Kalau digeneralisasi, misalnya masyarakatnya baik, pasti artisnya juga baik, ya kan? Nah sebaliknya kalau misalnya artisnya jelek, masyarakatnya baik, artisnya juga nggak akan eksis gitu. Jadi ada ininya. Satu hal lagi, yang mana yang disebut artis, ya kan? Kenapa harus dipisahkan? Kenapa? Ya dipisahkan kalau dia cuma baru main 3 kali sinetron sebagai figuran mundar-mandir di depan warung tanpa dialog. Dia mengaku artis, itu nggak betul. Yang jadi artis itu ada kriterianya. Kalau udah kayak Mbak Ayu, dia udah artis banget lah ya. Udah. Siapa yang nggak kenal Ayu Azari, berarti dia miskin, tidak punya TV. Ya, namanya artis pasti dikenal. Namanya artis itu kalau dia artis pasti dikenal. Namanya bintang. Bintang itu kan di atas, orang lihat semua bintang. Tapi kalau dia mengaku artis tapi orang tidak kenal, itu namanya skuter. Skuter, tahu skuter? Apa itu maksudnya skuter? Selebriti kurang terkenal. Skuter. Iya. Jadi jangan tiba-tiba semua yang baru berasa main sinetron, 3 sinetron, 4 sinetron, main 1 film misalnya, tiba-tiba merasa artis. Oh, belum. Nggak, saya tanya deh, kenapa artis bisa sampai ke titik ini? Kalau memang zaman dulu mungkin wadahnya lebih sedikit untuk bermain film, harus benar-benar qualify dan benar-benar dia mengerti benar begitu secara watak menjadi seorang artis. Dan sekarang wadahnya lebih banyak, tapi kemudian justru lebih merebak prostitusi. Kenapa kalau Mbak Yulia? Kalau menurut aku gini lah, nggak usah jauh-jauh. Prostitusi, ya kan? Korupsi, selalu dikaitkan dengan artis. Kenapa? Karena artis kan populer, ya kan? Sangat menjadi apa ya? Kalau di pemberitaan tuh menjadi daya tarik khusus lah. Dan cepat orang pengen tahu. Apalagi kalau kaitannya yang udah kontroversial. Kemarin juga ada kasus korupsi. Namaku ikut terlibat dan rame. Orang tidak memikirkan. Kemudian kalau misalnya dibilang bahwa artis dari zaman ke zaman selalu misalnya terkait dengan prostitusi. Kalau kita lihat Amerika, intellectual property right-nya dilindungi. Penghasilan tertinggi negara itu dari artis, dari film, ya Mas ya, dari musik, dari segala macam. Kemudian kalau kita lihat negara tetangga, misalnya Korea, musiknya bisa mendunia, artisnya mendunia. Untung kita masih punya Agnes Monica misalnya, internasional. Jadi kita masih ada apa ya, kebanggaan lah gitu. Mudah-mudahan kalau di Indonesia bisa lebih diberikan ruang yang luas, kemudian artis bisa mengaktualisasikan dirinya dan berkembang. Sangat memungkinkan menjadi pemasukan yang baik buat negara gitu. Jangan dikaitkan dengan prostitusi. Nah gini, yang menarik juga kan Mas Reza, saya juga mau ngajak nih ya, melihat ada di BlackBerry Messenger si pelaku nih, bagaimana sih sebenarnya percakapan yang dilakukan. Bisa nggak dilihat dari situ ini sudah seperti yang biasa atau tidak? Ini seperti ini ya, mungkin agak kurang proporsional, tapi kita akan coba seperti ini ya. Jadi mengajaknya langsung lagi apa, bisa kerja nggak jam 6, itu dikatakan oleh si mucikarinya, si RA, untuk kemudian memberikan ibaratnya arisan gitu. Kalau dikatakan di sini bahasanya arisan, ada arisan ke KL besok sore, bisa nggak balas. Jadi seperti itu ya. Bahasanya Mas Reza melihat dari tingkah lakunya seperti apa nih? Dengan asumsi bahwa bekerja 3 jam itu menghasilkan keuntungan jauh lebih besar daripada menjadi seorang artis. Saya terus terang sampai berpikir jahat. Ini sebetulnya artis yang menyambi sebagai pelacur atau pelacur yang menyambi sebagai artis. Menarik. Saya tidak anti artis karena saya juga suka seni. Tapi apa boleh buat kelakuan artis-artis tanda petik oknum artis barangkali ya. Oknum artis seperti ini kan akhirnya juga akan memunculkan stigma yang luar biasa buruk terhadap artis pada umumnya. Dan suka tidak suka terutama sekali artis-artis perempuan. Karena saban kali kita bicara tentang prostitusi, saban kali kita bicara tentang pelacuran, memang tidak adil. Bahwa kemudian palu godam itu terarah terutama sekali kepada kaum perempuan. Padahal yang laki-laki juga belum tentu. Ketika ada transaksi dengan prostitusi, maka semestinya laki-lakinya juga pantas untuk mendapat penghakiman sosial gitu. Tapi apa boleh buat ya, itu sebuah resiko sosial yang sampai saat ini masih berlangsung. Ya, tapi dengan hukum kita yang hanya menunggu ada yang mengadu baru diproses, itu kan juga
Ya, saya terus terang tidak begitu nyaman dengan piranti hukum yang kita punya. Karena piranti hukum kita itu pasal 296 KUHP hanya menyasar terutama sekali dalam mucikarinya. Barangkali aturan itu disusun dengan asumsi bahwa yang namanya pelacur atau prostitute adalah orang-orang yang terpaksa berprofesi seperti itu. Terjerat oleh kemiskinan, perangkap hutang, sakit parah, dan berbagai macam bentuk kemalangan lainnya membuat orang-orang terpaksa menjadi pelacur. Tapi fenomena AA barangkali membuat kita harus introspeksi ulang bahwa ternyata ada orang-orang yang secara sadar, secara sengaja, bahkan secara profesional memang menggeluti profesi sebagai pelacur. Oke. Nah, yang konsekuensinya, sanksinya semestinya harus beda. Perlakuan kita terhadap dua kelompok pelacur itu harus berbeda. Untuk pelacur-pelacur yang pada dasarnya berstatus sebagai korban, karena dieksploitasi oleh orang lain dan tidak bisa menghindar, mereka jangan dihukum, tapi harus diselamatkan. Tapi khusus untuk orang-orang yang secara sadar, sengaja, lagi profesional menjadi pelacur, mereka harus diberikan sanksi menurut saya. Nah saya mau dengar dari Bang Anwar dan Mbak Ayu nanti setelah jeda ya. Karena kan kita juga harus melihat juga nih, ini nggak mudah loh masuk ke dunia entertainment. Mungkin ya ini ada beberapa harga yang harus dibayar. Tapi kenapa sih sampai di situ? Dan mungkin Mbak Ayu tahu nggak junior-junior yang memang sengaja datang untuk hal seperti ini. Sesaat lagi ya Bang Anwar, Mbak Ayu, sesaat lagi tetap bersama kami. Ternyata masih banyak teman-teman artis yang menggunakan jalan pintas, gelap mata untuk menggapai kekayaan saat. Jadi seakan-akan semua artis seperti itu, padahal tidak. Salah satunya kebetulan saja sama dengan nama saya. Padahal bagi saya pribadi, saya pastikan yang dimaksud bukan saya. Baik, artis bicara prostitusi. Saya kedatangan tamu lagi nih, ada Nikita Mirzani. Selamat malam, Niki. Malam, Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, kita tadi sudah ngobrol sedikit. Tapi kalau Niki sendiri di generasinya Niki nih, ngelihat artis-artis yang baru muncul juga, mau nggak mau kita jujur-jujuran aja, ada nggak yang seperti ini memang? Ada sih beberapa yang Niki tahu. Teman juga mungkin? Enggak sih, cuman karena kita di ruang lingkup yang sama, jadi ya bisa dibilang teman kayak gitu. Tapi gimana sih sebenarnya bisa memulai atau mungkin pernah nggak dapet tawaran juga kayak gitu? Kalau tawaran jujur pernah beberapa kali, tapi memang nggak langsung dari om-omnya ya, lebih lebih ke mucikarinya dulu gitu, kayak nawarin makan dan sebagainya. Cuman kan kalau Niki menolaknya secara halus ya, dan Niki bilang ya maaf Niki nggak bisa begitu kayak gitu. Kalau ditawarin pasti Niki nggak munafik orangnya. Gimana sih misalkan kalau menawarkan ya itu bisa tarif, percaya nggak sih tarifnya yang kita sebutkan tadi ada 80 sampai 120 juta itu benar nggak sih? Percaya. Percaya, kenapa? Karena ya beberapa yang temen Niki pun di atas harga itu pun ada. Di atas sudah berprestasi dan lain-lain, tapi kan nggak laku kali. Oke, tapi paling tidak kita sudah lihat bagaimana asam garamnya di dunia perfilman gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman yang baru muncul ini loh, memang sudah seperti itu dimasukkan dalam daftar. Itu dia, makanya Niki juga bingung ya. Ada beberapa orang yang Niki kenal kayak artis yang cuma beberapa kali di TV tapi dia sudah punya mobil mewah, semuanya serba bagus gitu kan. Cuman kalau Niki orangnya tidak mau berburuk sangka, cuman kan secara latar belakangnya pun dan keluarganya pun dari keluarga biasa, tapi bisa memiliki itu tuh amazing gitu buat Niki. Sedangkan Niki aja yang terjun di dunia entertainment sudah 4 tahun tapi masih begitu-gitu aja gitu, kayak mobil satu ya itu aja gitu, rumah kredit ya begitu Alhamdulillah, aja. milik sendiri, Alhamdulillah milik sendiri walaupun kredit kayak gitu. Saya ini Balki, saya mau menjelaskan kriteria artis. Siapa itu artis? Banyak sekali orang mengkategorikan artis semuanya. Presenter bukan artis. Peragawati bukan artis. Miss Indonesia, Putri Indonesia bukan artis. Nah, apalagi kalau dia baru main film, 1 film, 2 film, 3 film, bukan peran utama.
belum artis. Tapi sekarang semua yang main sinetron apa film, jadi figuran pun yang cuma mundar-mandir di depan warung, itu sudah merasa artis. Nah, apalagi mereka mungkin profesinya profesi gelap sebelumnya. Jadi untuk mengangkat harga, ya kan? Mengaku artis. Berarti benar dong kata Mas Reza tadi, ada dua nih, jangan-jangan ada prostitusi yang berkedok sebagai artis, atau yang mana nih artis berkedok sebagai prostitusi, kemana sih arahnya? Banyak sekali. Yang memang dia profesinya adalah profesi prostitut. Iya, dia masuk untuk menjadi artis supaya harganya naik. Ya kan, kalau tadinya misalnya seperak istilahnya kan, oh kalau artis nggak main-main loh, oh saya ini artis, ya kan? Filmnya film apa? Sinetronnya apa? Untung aku punya film. Tidak jelas. Ya kan? Apa? Bisa disebut gini, filmnya apa? Sinetronnya apa? Ada yang kenal? Tidak. Bagaimana seorang artis tidak dikenal masyarakat? Jadi jangan langsung mengkategorikan semuanya artis. Saya sebagai artis senior, saya keberatan. Nah, Mbak Ayu gimana? Keberatan juga nggak? Kalau buat aku gini, setiap orang berproses. Kita juga nggak bisa menuding orang, ya kan? Dia lebih baik dari saya, dia lebih kita senior, dia junior. Jadi aku menghargai proses setiap orang. Kalau kita pikir-pikir nggak ada manusia yang sempurna, profesi apapun, ya kan. Jadi itu mungkin menurut aku bagian dari korban kemiskinan, korban mungkin lifestyle, gaya hidup. Bisa lifestyle, bisa juga dia ada missing something, ada kekurangan dalam dirinya, mungkin secara psychologically dia ada masalah, makanya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita lihat. Profesi apapun bisa melakukan dan terjebak hal-hal seperti itu. Cuma memang aku setuju sama Anwar itu, sama Bang Anwar ya Bang, bahwa ya artis itu kan paling nggak punya martabat lah. Dia orang yang bekerja dengan perasaannya, ya kan. Bukan berarti dia nggak punya otak terus nggak punya perasaan. Pasti ada harga dirinya juga. Nggak mungkin dengan semena-mena, nggak ada arah angin apa tiba-tiba mau kayak gitu juga agak harus dipertanyakan. Baik. Setelah ini saya ingin tanya juga ke Mas Reza. Artis itu tidak main-main. Artis itu banyak sekali loh followernya atau idolanya. Dan rentang usianya juga luar biasa. Harus seperti apa kemudian kita melihat kondisi prostitusi online yang juga sangat mempengaruhi Beyonce. Nanti ya, Beyonce-nya ya, kita tahan dulu ya. Sesaat lagi ya, tetap bersama kami. Beyonce apa tuh Mas?